illallah. Bahwa kita tidak mengibadahi, tidak mengagungkan sesuatu apapun selain pencipta semesta alam ini. Wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak menjadikan sebagian kita, para manusia-manusia ini, sebagai Tuhan tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang diajak Muhammad kepada orang-orang Bani Najran. Seperti itu. Bahkan diajak bermubahalah. Mubahalah itu adalah membawa anak kita, keluarga kita, sama-sama kita bawa ke suatu padang gurun dan berdoa kepada pencipta semesta alam, semoga kutuk dicurahkan kepada orang yang berdusta tentang itu. Dan akhirnya Bani Najran tidak berani. Karena mereka tahu, akhirnya ujung-ujungnya ya mereka diutuslah. Jadilah mereka muslim. Diutuslah sahabat-sahabat ke sana untuk mengajarkan Islam. 1-2 orang saja diutus ke sana. Karena mereka dari kitab mereka tahu. Yang kita heran sekarang ini, kita yang bukan pelaku sejarah tidak mau belajar dari sejarah, hanya menutup diri kita. Kita tidak open minded dari dogma-dogma kita saja sendiri. Itu yang kerepotan kita. Kemudian apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan dogma kita, ya kita rubah, kita sembunyikan, kita ini ya terbuktilah. Ya. Kata istri dihilangkan karena mungkin tidak sesuai rasanya dengan pemikiran kita. Seperti itu. Jadi yang saya ingin katakan di sini, cobalah kita berpikiran terbuka. Mengambil segala sesuatu itu dari sumbernya. Tidak bisa kita katakan keyakinan saya tidak mungkin salah. Keyakinan kita ini sampainya dari manusia yang lain. Orang namanya manusia bisa salah. Namanya manusia bisa punya tendensi. Seperti itu. Sekarang apa jaminan kita mengukur bahwa manusia selain kita yang menyampaikan dogma kepada kita itu tidak mungkin salah? Ini yang harus dipahami. Apalagi kita ini yang makin hari makin berumur, harusnya makin bijak menyikapi hal-hal yang demikian. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dikit, Sumalin, maaf, nama sedikit. Pak Martin, begini ya. Pak Martin. Sebelum Bapak bertanya kepada kami, bedanya apa Kristen dengan Islam tentang Yesus atau Isa, mestinya Bapak tanyakan kepada teman-teman Bapak, Pak. Itu mungkin lebih bijak juga. Bapak sendiri bersama teman-teman yang sesama Kristen itu berbeda pendapat tentang siapa itu Yesus. Ada yang berpendapat dia Trinitas atau mungkin Tritunggal, ada juga yang oneness. Dan itu mereka, Pak, di hari kami dipertontonkan gitu loh, Pak. Saya yakin Bapak melihatlah di YouTube. Ada lagi Unitarian satu. Nah, saya banyak kan, ya. Jadi kalau sekarang kami bertanya kepada orang Kristen, Pak, ngumpul orang Kristen, satu soal itu yang kalau katakan ada 10 orang Kristen, pertanyaan satu itu akan dijawab dengan 14 jawaban. Itu kalau Pak Jul beranalisa seperti itu. Jadi tolong Pak, saya tidak memaksa Bapak untuk membedakan bagaimana kami melihat Kristen Bapak gitu kan. Mungkin salah naif lah di sana. Saya lihat Bapak aja dulu, coba Bapak tanyakan keyesusan Bapak dengan teman-teman Bapak sama Kristen. Itu pun patojainya kalau orang Sunda bilang itu kan. Ya, bertabrakan, kontradiksi. Benar kata Pak Martin, Pak, yuk kita udah tua, sama-sama melihat ya. Tidak bisa kita melihat kenyataan. Hari saya dalam berapa jam ke belakang aja kita melihat, kami melihat ya cara Bapak berpikir, cara Bapak memberikan penjelasan ayat Bapak. Yang jelas ayatnya seperti ini, Bapak berpikir begini. Ada ayat yang hilang, Bapak masih ngeles juga. Mau sampai kapan, Pak? Bapak mengimani sesuatu yang jelas pengimanan itu tidak berdasar. Ini penilaian kami, Pak ya. Maaf. Itu. Makasih, Pak. Ya. Lanjut, Pak Sabudin. Wajar, Pak. Jadi pendapat Bapak-bapak ini wajar kalau menyalahkan Alkitab, menyalahkan Yesus itu kita terima saja. Dan itu hal sudah biasa karena itu sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Tidak bagi kita itu. Karena bagi kita punya keyakinan yang sungguh tentang Injil, tentang Yesus. Karena Yesus sudah membuktikan dirinya, kuasanya gitu loh. Sedangkan yang lain kuasanya tidak terbukti. Makanya tadi kalau Anda jangan hindarin pertanyaan saya tentang Yesus dan Isa. Kalau di dalam Alkitab itu Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Sedangkan di Al-Quran lahir di bawah konforma. Itu yang saya mau tanya, itu di mana? Itu sumbernya dari mana gitu loh.
Itu yang saya mau tanya. Jadi begini Pak Martin kan kita ini ingin diskusi gitu. Kalau saya sih bisa analogikan bahwa kita ini diskusi akal sehat lah. Akal sehat, kemudian kita cerdasan dalam berpikir. Nah, apa yang tadi yang disampaikan dengan Ustaz Marlin, kemudian ditambahkan sama Buddha Agon, itu sebenarnya kurang jelas apa gitu. Mari kita berpikir secara rasional. Ya, kami bukan berarti yang seperti yang Pak Martin tadi kata majalahkan kitab, enggak Bapak. Tidak sama sekali, cuma kita kan membaca sesuatu itu kan kita punya pemikiran secara rasional dan logika. Nah, sementara kalau Pak Martin tadi menjelaskan, itu mohon maaf berdasarkan keyakinan, berdasarkan asumsi, berdasarkan pemikiran Bapak. Nah, saya yakin dan percaya dengan ayat ini, kalau kami ketemu dengan saudara kami non-muslim yang lain, mungkin perbedaannya beda lagi dengan penjelasan Pak Martin gitu loh. Nah, kalau kami Islam, kayak seperti surah Al-Jin tadi, kami sudah sepakat. Kami tidak berasumsi, mengatakan bahwa kami tidak bisa memberikan informasi karena memang seperti itu yang tertulis. Teman-teman lain mengiyakan gitu loh. Nah, kami juga berharap kita juga sama-sama Pak Martin itu, ayo kita, ya, namanya manusia punya kekurangan. Kalau memang itu yang seperti tadi Pak Martin ngeles itu masalah waib dengan kondisi seperti itu loh kata Tuhan loh Pak, masa berani manusia untuk merubahnya, menggantinya? Kenapa tidak letter-let aja disimpan di situ, mau orang definisikan bagaimana terserah, karena itu Tuhan berkerat seperti itu. Nah kayak seperti itu Pak Martin gitu. Jadi ada yang dihilangkan. Bapak tadi awal mengatakan tidak menghilangi maknanya, begitu Bapak ditampilkan ayat seperti itu, Bapak mengatakan kok aneh gitu kan. Ini sudah kontradiktif yang Bapak tadi katakan dari awal. Yang saya katakan aneh itu kalau dapat 100 istri gitu loh. Itu yang jadi aneh di situ. Perkembangannya enggak, persoalannya begini Pak Martin, kan tadi pertanyaannya teman itu, kenapa dihilangkan kata wife itu di dalam pengertian bahasa LAI? Kan seperti itu. Nah, tadi Pak Martin tanya ngomongkan, kalaupun diganti, kalaupun dihilangkan tidak mengulangi maknanya. Kan begitu tadi awalnya. Sebelum ditampilkan. Setelah ditampilkan, Bapak berubah lagi. Ini kok aneh gitu loh. Bapak, karena kenapa? Bapak sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan tadi kata-katanya bahwa itu tidak menghilangkan maknanya. Nah, kan hilang maknanya itu kan. Makanya Bapak ganti dengan kata-kata bahwa, itu aneh gitu loh. Nah, itu yang saya maksud Pak. Ayo kita realita gitu loh. Ini pengajaran ya, ini pengajaran. Jadi bukan masalah faktor pengajaran Pak. Kami tidak ada urusan untuk mencampuri pengajaran Bapak. Apapun doktrin yang Bapak diterima, boleh nambahin. Anda sebagai orang non Kristen, Anda boleh berpendapat seperti itu, biasa itu. Bagi kita nggak ada masalah. Tidak, begini Pak Martin. Sekarang saya tanya Anda tentang Yesus dan Isa supaya di situ kita bisa fair gitu loh. Pak Martin, kita fair. Kalau itu oke lah, pendapat Anda seperti itu saya terima, nggak ada masalah itu. Karena memang kita sudah berbeda. Tapi sekarang saya tanya Anda tentang Isa dan Yesus. Gitu loh. Anda harusnya bisa bertanggungjawabkan itu. Tidak berhak, Pak. Pak Martin tidak berhak lagi bertanya. Kenapa kami katakan demikian? Sudah nampak jelas Pak Martin tidak konsisten itu. Jadi untuk berdiskusi kita butuh orang-orang yang konsisten, yang bisa terbuka. Kalau kami tidak tahu, kami katakan tidak tahu. Demikian. Kan itu penjelasan saya. Makanya jadi aneh kalau bilang dapat hilang 1 istri, dapat 100 istri, itu yang menjadi janggal di situ. Dulu Pak Martin gini, saya coba back ke belakang. Tadi kan sebelum saudara itu menampilkan ayatnya, Bapak kan memberikan penjelasan bahwa kalaupun dihilangkan kalau begini-begini, itu tidak menghilangkan makna. Benar nggak? Betul. Bukan. Tadi ngomongnya pemahaman kata itu berbeda setiap bahasa, setiap negara, kan gitu. Iya. Ya. Tapi kalau di situ, tapi kalau namanya janji Tuhan sudah berjanji, aku akan memberikan kamu sesuatu jika kamu melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi habis itu F-nya dihilangin. Itu kan berarti janji Tuhan dilanggar dong. Maksudnya kok lancang sekali orang itu berani menghapus janji Tuhan gitu loh. Nah, begini Bang. Iya, benar itu ya. Maksudnya Abang tadi. Kan Pak Martin tadi setelah Abang jelaskan seperti itu kan dia ngomong gini.
Kalaupun diganti, kalaupun dihilangkan itu tidak menghilangkan makna, kan begitu. Betul. Benar Pak Martin ya? Tambah dikit, Kang. Kang, tambah dikit. Ini nih, mari kita ikutin nalarnya berkali-kali kita harus mengikutin cara nalarnya Pak Martin ya. Pak Martin. Iya, benar. Ya, saya kita ikutin. Pak Martin. Oke. Bapak bertanya kepada kami, mana bedanya atau apa yang menjadikan penyebab bedanya gitu kan pemahaman kami Islam dengan Kristen. Saya akan berbalik bertanya kepada Bapak. Kristen yang mana yang Bapak maksud? Kristen Bapak kah? Kristen Pak Inyoman kah? Kristen Pak Tom kah? Atau Islam si siapa tadi yang saya berantem berdua itu di YouTube tadi? Ya debater sama siapa satu lagi tadi? Paul Jong. Islam Kristen mana yang hari ini harus saya jawab kepada Bapak? Karena Bapak mengatakan Kristen sendiri, Pak, di dalamnya ada perdebatan. Gitu loh, Pak. Ya, saya nggak bisa ngejawab. Kenapa? Mungkin keislaman Bapak juga berbeda dengan yang lainnya. Gitu loh, Pak. Iya, di Islam kan juga banyak, Pak. Di Islam juga banyak, beda-beda kan banyak, Pak. Saya ke Bapak dulu. Kan dikatakan ada 73 golongan, paling tidak itu. Jangan lebar dulu. Bapak nanya kan dengan Kristen. Oke, saya ikutin nalar Bapak. Beda-beda itu kan banyak, Pak. Tidak hanya di Kristen, di Islam juga banyak. Tentang Bapak nanya kan tentang Yesus dan Isa kan. Saya itu dulu Pak fokus. Nah sekarang Bapak kan orang Kristen. Apakah tidak bagusnya begini Bapak? Bagaimana pendapat kamu tentang keiskristenan saya dengan Isa di mata kamu? Mungkin lebih enak. Ya kan? Jadi kesan Bapak nih. Karena kalau bicara maksudnya begitu. Nah saya nggak tahu. Bapak ini masing-masing menjelaskan versinya. Ya sekarang saya tanya kepada Bapak, Kristen Bapak, menurut Bapak, Yesus itu siapa? Biar kami nanti samakan, cocokkan. Yesus itu Tuhan, Pak. Enggak, ya firman yang gimana? Gimana, Pak? Hilang suaranya Pak Budak kayaknya. Halo Pak Budagon. Sinyalnya kali. Saya terus terang sebenarnya enak nih ngomong sama Pak Martin nih. Ya. Ya, orangnya santun, orangnya gitu. Cuma kan ya mohon maaf ya Pak Martin ya, barangkali kita beda pendapat dalam hal. Jadi kita tidak bisa menarik dalam konteks keyakinan ke apa. Kita berbicara masalah konteks ilmu yang kita miliki. Di dalam kita menganalisa suatu kalimat, ya. Terlepas itu adalah Alkitab atau apapun namanya, tapi suatu kalimat itu kita harus analisa yang logis dan masuk di akal gitu. Masuk akal ya. Ya kayak gitu. Jadi kayak seperti yang kita bahas tadi ya, terkadang Pak Martin mohon maaf ya, saya tidak mau menjustifikasi dan saya menghormati orang yang lebih tua, tetapi terkadang kami diberikan penjelasan yang menurut kami itu tidak logis secara konteks bahasa. Ya, menurut pahaman bahasa-bahasa yang kita dapat dari SD, SMP dan seterusnya gitu loh. Nah, karena kenapa Bapak selalu membawa ke ranah keyakinan Bapak, sementara kita bukan berdiskusi. Oke lah, memang topiknya masalah keimanan, tetapi iman itu kan ada sesuatu, Pak. Tidak mungkin kita mengimani sesuatu kalau kita belum tahu gitu loh. Deng, mau nambahin, Deng. Oke, lanjut Bang. Ya, jadi Pak Martin di sini saya juga bukan menghakimi ya. Kita di sini bukan tidak menghakimi dan tidak ngajarin juga. Cuma kita meminta. Saya nggak merasa dihakimi ya. Saya nggak merasa dihakimi. Saya tahu kita bicara dalam posisi yang berbeda, itu aja. Tidak ada masalah kok. Cuma saya di sini saya ingin menyatukan visi kita, tujuan kita di sini adalah sesuai dengan amanat atau sabdanya Yesus juga, cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, ragamu, dan juga akal budimu. Nah di sini rata-rata yang saya temuin teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen itu tidak memakai yang terakhir, mereka hanya memakai hati. Keyakinan aja, tapi logikanya nggak dipakai jalan gitu loh Pak Martin. Mohon maaf sebelumnya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Istri saya juga dari Kristen dulunya Pak. Mertua saya juga masih ada yang masih Katolik sampai sekarang.
gitu loh. Jadi kalau saya ngomong sama teman-teman Kristen atau saudara-saudara Kristen itu, mereka rata-rata hanya menggunakan hati, tidak menggunakan logika, tidak menggunakan akal sehatnya. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Allahmu dengan yang terakhir tadi dengan akal budimu. Itu Pak. Itu aja dari saya. Iya. Ini memang ini intinya ya, antara Islam dengan Kristen itu intinya di sini. Yang Anda angkat betul itu. Nah, kita berangkat dari iman, sementara Anda berangkat dari akal. Kan begitu kan? Betul. Kita ini berangkat dari iman. Orang Islam berpegang pada akal. Kan begitu kan? Betul. Saya- Nah, bagi dalam luruskan Quran dikit di 11 kayaknya, ayat Pak. 1 mengatakan bahwa tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dikatakan di sana. Sehingga kita berpegang pada iman. Nah, kenapa kita berpegang pada iman umumnya orang Kristen? Karena tidak semua orang Kristen itu pintar. Seperti pertanyaan Anda tadi itu memang cukup sulit karena saya nggak bisa buktikan. Seperti bilang manuskrip segala macam. Makanya saya katakan bahwa saya percaya apa yang tertulis dalam Alkitab ini sudah sempurna gitu loh. Kalau Anda mau korek ke belakang tentang itu, saya tidak bisa buktikan itu karena kita tidak ada buktinya gitu loh. Nah, tadi ini kan keyakinan. Sedangkan Iya. orang Islam sepenuhnya menggunakan akal. Nah, di sini kita berbeda. Kita bertentangan tuh di sini. Sehingga memang orang Islam tidak akan bisa mengerti tentang Kristen. Tetapi Betul. orang Kristen ngerti karena orang Islam berpegang pada akal. Gitu. Jadi gini Pak Martin. Gampang, kita ngertinya Saya- gampang untuk orang Islam itu kita ngerti banget gitu loh. Iya, Seperti saya tadi dikatakan tentang minuman keras umpamanya. Seperti itu, Anda sebagai orang yang berpegang pada akal, letter luck, rasio, ya memang ya seperti itu. Nah, saya Iya. berdasarkan iman, saya mencoba menjelaskan, lalu ditolak, ya enggak apa-apa. Betul, Gitu loh. gini Pak Martin. Saya Nggak menggunakan apa-apa. kata-kata Pak Martin tadi ya. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah sempurna. Tapi tadi kan saya bisa menunjukkan bahwa Alkitab juga dirubah, gitu loh. Berarti kan kalau sudah dirubah, itu sudah tidak ada namanya nilai kesempurnaan. Gitu, Pak Martin. Nah, pengetahuan kita kan tidak lengkap ya dalam hal ini tidak lengkap ya. Jadi saya juga percaya bahwa tiap orang itu berbeda di dalam pemahaman. Dan itu wajar-wajar saja, tetapi kita berpegang pada satu yang inti, bahwa hidup kita menjadi benar kalau dituntun oleh Tuhan sendiri, berdasarkan amsal atau pikiran Tuhan atau kebijakan dari Tuhan, baru manusia bisa sempurna. Selama kita menggunakan kemampuan kita sendiri, kita akan terus berbeda dengan siapapun, termasuk di dalam orang Kristen sendiri. Itu adalah wajar itu. Tetapi kita melihat inti daripada ajaran Tuhan, di sini ajaran Alkitab, bahwa kita mendapatkan kepastian keselamatan, itu yang membedakan dengan umat lain. Nah, lalu setelah kita diselamatkan, kita diajarkan, kamu belajar mengasihi sesama manusia dan alam ini. Nah, disitulah kita belajar untuk mengasihi. Yang memang kadang-kadang masih sulit karena kita juga berperang dengan rasio kita. Sedangkan Tuhan mau kita harus berpegang pada iman saja, bukan pada rasio. Rasio kita yang harus dituntun oleh iman gitu. Nah, di sini kita berbeda antara Islam dengan Kristen itu di situ. Ya, itu. Jadi kalau saya tadi dengar kata-kata Pak Martin, kita bisa menjadi orang yang baik atau kita bisa menjalani hidup ini dengan baik adalah kalau menggunakan atau mengikuti aturan Tuhan. Iya. Nah, sedangkan di Kristen sendiri kan aturan-aturan itu kan tidak ada, gitu loh Pak Martin. Contohnya hukum perkawinan tidak ada, hukum waris tidak ada, ya kan? Terus hukum pidana itu seperti apa, hukum perdata seperti apa, kan nggak tahu. Terus hukum tata negara itu seperti apa, bahkan hukum perang juga nggak ada kan di Kristen seperti itu. Terlalu sempurna Alkitab itu yang ngajarkan terlalu sempurna, itu hal-hal sepele itu. Itu hal sepele yang sudah direkayasa manusia. Jadi aturan-aturan mental seperti itu sudah direkayasa manusia. Di dalam Tidak ada, Pak, karena kekristenan sudah dibatalkan. Sudah Makanya dengar dibatalkan dulu. oleh Paulus. Jadi tidak ada. Iya, makanya itu tidak ada Pak rekayasa. Semua itu sudah Dibatalkan ada semua. sejak dari zaman dulu Pak. Kalau Iya. Al-Quran sudah dirubah, ya seorang sedunia sudah pasti tahu Pak. Karena Al-Quran itu adalah satu-satunya buku yang dihafal oleh jutaan manusia di bumi ini. Itu Al-Quran. Bahkan titik komanya kita tahu Pak. Jadi perbedaan baca titiknya di mana, komanya di mana kita tahu. Beda dengan Alkitab. Bapak kan nggak tahu tadi ngomong, Pak itu kata-kata wife kok nggak ada. Bapak kan juga nggak ngerti kan. Gitu loh. Nah, sedangkan di Al-Quran itu kalau kita berubah titik saja, itu sudah kelihatan, Mbak. Gitu loh. Jadi kalau Al-Quran teman-teman Kristen, teman-teman saudara-saudara Kristen ngomong Al-Quran juga sudah nggak asli. Yang nggak asli itu yang mana? Kalau nggak asli, orang sedunia sudah pada tahu, pasti tahu. Gitu. Nggak mungkin nggak tahu karena Al-Quran basically bukan oleh karangan, tapi
dihafal. Pada saat Rasulullah mendapat wahyu, Rasulullah mengucapkan, sahabat-sahabatnya menghafal. Dan ada yang mencatat. Nanti catatan ini akan dikumpulkan dan disamakan dengan hafalan mereka sama atau enggak. Kalau tidak sama akan dicari. Ini salahnya di mana? Seperti itu, Pak. Jadi Ya, beda. jadi kalau Al-Quran itu kan wahyu ya. Wahyu ya, kan. Ya. Dari cerita semua itu dari wahyu. Kalau di Bible enggak. Bible itu saksi mata. Seperti Injil itu menuliskan tentang Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang melihat sendiri. Itu bedanya di situ. Jadi bukan hafalan, bukan wahyu melalui Jibril, itu beda. Ini melalui saksi mata. Jadi bukan kata orang, bukan kata siapapun. Itu bedanya di situ. Teman-teman barangkali ini asik nih kalau kita berbicara saksi mata nih. Kita mau berbicara saksi mata nih. Kita coba Pak. Iya. Saya mau lanjut. Halo. Oke, lanjut. Saya mau lanjutin. Ya. Halo, Zatudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya saksi kalau itu saksi mata. Jadi kalau itu saksi mata, harusnya dalam bahasa yang digunakan Yesus sehari-hari. Itu saksi mata. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu sudah pasti berubah, gitu loh Pak. Sudah pasti beda. Karena orangnya dia tidak hidup dengan di lingkungan itu. Dia tidak mengerti budaya sana. Seperti itu. Sama seperti ada orang Jawa, ada orang Belanda menceritakan tentang budaya Jawa, ya pasti kan ada perbedaan, Pak. Gitu loh. Ada orang Jawa menceritakan tentang kehidupan di Papua, ya pasti beda. Gitu loh. Ada orang Makassar menceritakan tentang kehidupan Sumatera, itu pasti beda. Gitu loh. Jadi kalau Bapak ngomong saksi mata adalah yang melihat langsung, ya kan? Melihat langsung. Harusnya Bible juga sudah ada pada saat Yesus ada. Gitu loh. Kan gitu. Tapi ini kan enggak. Ratusan tahun setelah Yesus enggak ada baru ada Bible. Kan gitu. Saksi matanya dari mana? Terus sanadnya dari mana? Kalau di Islam itu ada sanad. Jadi sanad itu harus benar-benar orang yang dipercaya. Bahkan pewari itu yang menceritakan wahyu, itu kalau makan atau minum berdiri itu sudah enggak dipercaya wahyu. Hadisnya. Gitu loh, Pak. Sedangkan di dalam penulisan Alkitab kan ada seperti itu gitu loh. Kalian tanya aja, Paulus itu silsilahnya seperti apa? Latar belakangnya Paulus seperti apa, kehidupannya gimana, kan gak ada yang tahu. Tahu. Gitu, Pak Martin. Kita tahu. Makanya kita percaya sekali kan kita tahu. Silsilah makanya ke atas. Saksi mata itu penting bagi kita, bukan kata siapa-siapa. Langsung seperti saksi misalnya. Mata yang mana, Pak? Saksi mata yang mana? Siapa nama kakek Paulus? Siapa nama bapaknya kakek Paulus? Hah? Siapa nama istilahnya bapaknya kakeknya Paulus, apa kita bilang? Moyang kah atau buyut? Siapa nama buyutnya Paulus? Di situ nggak ditulis, cuma itu dia adalah orang suku beda Benyamin. dengan di Islam. Saksi mata dia itu suku kita Benyamin, ketahui. dia nggak sampai situ. Anda coba jangan lari dari konteks kita bicara deh. Saksi mata. Saya belum jadi nanya kalau Anda bicara banyak, soal saksi mata, belum saya tanya itu. Jadi bicara kalau kita tentang saksi mata saja sudah sulit ini. Orang yang menulis tentang Yesus itu orang yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dari mana Bapak tahu? 30 tahun murid-muridnya tuh dipanggil yang menjadi rasul. Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu? Dari omongan orang-orang yang menulis LAI itu, atau memang sudah pernah menelusuri gitu? Sepakat ahli Bible Pak mengatakan. Makanya jangan potong omongan saya kalau Anda mau diskusi yang baik. Iya, Anda Pak. harus Jadi hargai. gini. Anda ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong Anda potong-potong terus. Lanjut Pak, maafkan saya Pak. Fairnya. Saya salah Pak, mohon maaf. Jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak siapa tadi, Pak Martin ya. Dan ini juga sebagai pembelajaran bagi kami bahwa adab kami dalam hal ini buruk tadi ya. Silakan Pak Martin, mohon maaf Pak Martin. Ya. Jadi penulisan tentang Yesus itu oleh orang saksi mata, yaitu rasul-rasulnya sendiri yang beserta dengan dia sejak mulai dari dipilihnya. Pertama Yesus milih mereka. Ya, rasul-rasul yang 12 itu dipilih gitu loh. Nah, mereka itu yang menjelaskan tentang semua yang dikatakan, semua yang dijalanin, semua yang dilakukan oleh Yesus. Itu saksi mata. Nah, disitulah perbedaannya dengan Al-Quran. Ya, bedanya di Al-Quran. Maka tadi saya tanya, bagaimana tentang Isa dan Yesus? Kalau di Al-Quran mengatakan Isa lahir di bawah pohon korma, kenapa berbeda dengan apa yang ditulis oleh Injil dikatakan dia lahir di dalam kandang domba?
Nah, itu pertanggungjawabannya bagaimana? Pasti berbeda Pak Martin. Iya, makanya Pasti itu saya minta berbeda. pertanggungjawaban. Saya minta pertanggungjawaban itu. Apanya yang mau dipertanggungjawabkan? Kita kan beda kitab. Kami tidak meyakini kitabnya Bapak. Pak Martin tidak meyakini kitabnya kami. Kenapa kami mau diminta pertanggungjawaban? Kan tidak logis loh. Kecuali Nah, kalau saya meyakini kitabnya Bapak. Sama saya bagaimana itu? Kalian tanya-tanya sama saya bagaimana? Masa saya nggak boleh nanya? Boleh-boleh saja, tetapi kalau mengatakan bahwa harus mempertanggungjawabkan, ya, artinya penjelasan Anda, itu udah logis. Kalau mengatakan bahwa, nah sekarang saya jawab kan, itu beda karena kami tidak mengingat, itu jawabannya. Kami tidak mengimani kitabnya Bapak tidak mengimani kitab kami. Nah, tadi kan bicara sumber. Nah, sumbernya dari mana itu? Izin menanggapi Pak Martin boleh nggak? Tunggu dulu, Oke, silakan. Saya belum selesai. Rifa ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar nggak lupa Pak Martin, biar saya nggak lupa. Tadi Pak Martin bilang kami harus bertanggung jawab mengatakan Yesus lahir di pohon korma. Pak Martin bilang lahirnya kan di kandang domba. Coba minta ayat di mana ada kata kandang domba, tempat lahir Yesus di dalam Bible, Pak Martin. Ada di situ ada. Ya coba minta Jadi ayatnya. Makanya kan ini saya tanya Anda jawab dulu dong. Apa itu? Jawab dulu dong. Iya kan gini, enggak, saya kan dari masuk tadi di pohon korma itu apa? Dari mana sumbernya? Oke, baik, saya jawab ya. Begini, kami orang Islam ini segala sumber yang kami dapat itu berasal dari Allah yang memberikan pemberitahuan tentang kejadian yang tidak diketahui Nabi Muhammad melalui malaikatnya Jibril, itu yang disebut dengan wahyu, itu yang disebut dengan firman, itu sekarang adalah Al-Quran. Nah, permasalahannya Bapak minta kepada kami tanggung jawab kenapa Isa dijadikan lahir di bawah pohon korma. Sementara di dalam Bible sendiri tidak ada kata-kata kandang domba. Yang ada hanya palungan. Nah, jadi gini Pak Martin, ketika informasi, kami umat Islam apabila mendapatkan informasi, harus tahu Pak sumbernya dari siapa, yang ngasih tahu siapa gitu. Nah, kalau terkait Rasulullah SAW, beliau adalah Rasulullah yang diutus dengan segala penguatan dan bukti-bukti. Nah, jadi Pak Martin, kalau Pak Martin meragukan, oh Nabi Muhammad bisa jadi kan dapat info dari setan apa jin gitu. Ya kami juga bisa bilang dong, bisa jadi Elisa juga dapat info waktu di gua itu adalah setan. Nabi Musa ketemu sama suara yang terdengar itu dan malaikat katanya juga bisa setan. Kan kita akan jauh ke sana, tapi kita kembali ke tekstual. Pak Martin kan percaya kepada Bible tuh. Nah, jadi di mana di kandang domba? Yesus lahir di kandang domba dalam Bible itu di mana ayatnya gitu. Palungan itu apa? Palungan itu artinya apa? Iya, tapi di dalam kandang domba di mana? Di dalam Bible Bapak tertulis. Ada di situ juga ada sebutan. Nanti saya cari deh. Tapi nah itu dulu. Palungan itu apa itu palungan? Cerukan di tanah itu namanya palungan. Di antara bukit itu namanya palungan. Sebenarnya tempat begini, makan, kan? Kalau segala kan? Kalau asumsi Pak, kita bisa pakai asumsi mentafsir, oh ini ada palungan udah pasti nih kandang domba nih. Itu kan namanya kan persepsi Pak. Kalau seandainya ada memang betul tertulis tekstual proofnya Yesus lahir di kandang domba tanggal sekian dan begini begitu, itu kan jelas. Sementara tanggal lahir Yesus juga tidak tertulis di dalam Bible, benar kandang domba apa juga tidak tertulis di dalam Bible gitu. Bahkan sesama umat Kristen pun berselisih paham tentang kelahiran Yesus kan, padahal Yesus adalah Tuhan kalian gitu. Informasinya kan harusnya kan jelas. Nggak ada perselisihan soal kelahiran Yesus loh Bu, jangan bertakia. Ada itu Bu, Pak Epatoru juga mengatakan tentang itu loh Pak, kan tanggal lahir Yesus memang tanggal berapa Pak? Pastinya tanggal berapa memang lahirnya? Tanggal 25 Bapak Desember. Tahu tanggal lahirnya? 25 Desember. Tanggal lahir Yesus memang Bapak tahu? Tahu. Tanggal berapa pastinya Pak? Tanggal 25 Desember. Ada tertulis di dalam Bible. Itu dilihat mulai dari Zakaria. Itu kembali lagi ke persepsi kan Pak, kan analisa. Nah kan, sekarang Pak. saya tanya Anda bisa buktikan Isa lahir di bawah pohon korma itu mana? Saksinya siapa? Nah Pak, peristiwa yang terjadi zaman gini. Kalau seandainya Allah mengatakan dari zaman Fir'aun itu begini-begini, masa kami harus saksinya? Kan itu pemberitahuan dari Allah tentang kejadian. Oke, lihat tanggal berapa lahirnya Isa? Tidak diberitahu. Pak, memang tidak diberitahu
bukan. Karena kami itu makanya kami Anda nggak. sendiri katakan bahwa Anda berpegang pada Al-Quran dan Nah, tidak gini. keyakinan. Kami Begitupun tidak orang fokus di Kristen. Isa. Makanya sekarang Kalian kalau kan Anda cecar orang Kristen, saya tanya Anda tahu tanggalnya enggak? Di bawah pohon korban siapa yang lihat itu? Lalu itu enggak, peristiwa kapan terjadi? Kapan terjadinya itu? Nyantai Pak, nyantai, sabar. Gini, tadi kan Bapak bilang kami harus bertanggung jawab bahwa Isa itu katanya lahir di pohon kurma. Sementara di dalam Bible tidak tertulis kandang domba, hanya karena ada palungan dan carukan. Nah, jadi begini Pak Martin, kalau umat Islam itu tidak terfokus kepada Isa, yang jelas Allah beritahukan bahwa Isa itu begini dan begini. Di kami yang fokus adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah ke dalam Al-Quran. Nah, jadi sementara kalian kan menuhankan Isa berdasarkan A, berdasarkan B, berdasarkan C, kan gitu. Jadi ketika Bapak minta pertanggungjawaban kepada kami, mana bukti kalau Isa itu lahir di bawah pohon korma? Lah kan saya juga kembalikan ke Bapak, mana tertulis kalau Isa lahir di kandang domba? Kan wajar, karena kan Bible Bapak kan. Berdalih-dalihnya di situ, makanya harusnya begini. Bible kan lebih kuat gitu kan. Boleh menanggapi Bang? Jadi begini. Silakan lanjut, ya saya cuma sebentar, tadinya mau sama Pak Jose mau ngobrol, cuman saya mau izin sama Pak Jose, maaf Pak Jose, kali ini saya nggak bisa diskusi soalnya ada urusan keluarga Pak Jose. Jadi tadi pas dengar Pak Martin aja ngomong gitu, kami harus tanggung jawab bahwa Isa itu harus lahir di pohon kurma gitu kan. Jadi saya minta aja ayatnya Pak Jose ya, jadi izin begini. Ya. Kalau di kandang domba itu Terima kasih, Lukas Umi. 2 itu Terima kasih, Umi, ya. 12. Jadi begini, tadi kan sudah dikatakan bahwa masing-masing mempertanggungjawabkan keyakinannya, kan begitu kan? Jadi Anda juga harus percaya pada keyakinan kita, supaya kita juga percaya pada keyakinan Anda sendiri, karena kita sudah sama-sama mengatakan kita berbeda. Tapi kalau kita mau cari-cari kesalahan, ini akan sama-sama mencari kesalahan, begitu loh. Nah, saya tidak setuju dengan mencari-cari kesalahan, tapi saya ingin masing-masing mempertanggungjawabkan keyakinannya. Dari tadi saya lihat ini kan kita mencari-cari kesalahan Kristen. Kalau cari kesalahan Kristen, saya tahu banyak tentang kesalahan Islam, gitu aja. Yang Anda akan sulit menjawabnya sama saya. Tapi bukan itu dasar kita diskusikan, bukan itu. Saya minta pertanggungjawaban kalau menurut keyakinan orang Islam bagaimana. Oh begini-begini, ya oke lah. Kalau menurut orang Kristen begini-begini, ya kalian juga terima saja gitu loh. Soal nanti masing-masing menilai kurang lebihnya itu terserah pribadi masing-masing. Terganggu dengan perkataan Bapak yang bilang. Seperti tadi penjelasannya kan bilang tidak ada penjelasan itu. Nah itu ya sudahlah, kalau tidak ada ya sudahlah. Tapi kalian juga harus percaya penjelasan apa yang kita sampaikan. Jadi tidak sepihak begitu loh. Sebenarnya tidak masalah Pak dengan apa yang Bapak imani, itu hak Bapak. Kita kan diatur di undang-undang. Masalahnya kita diskusi. Ketika kita diskusi ini kan kita menganalisa dan sama-sama belajar. Maksudnya kalau Bapak ada informasi begini, otomatis kami juga ada informasi begini. Nah, kalau memang kami pikirkan kok aneh ya informasinya begini ya Pak. Nah, itu kan kita namanya jatuhnya diskusi. Tapi saya nggak tahu tadi yang berlangsung apa ya. Cuman pas saya masuk kan Bapak bilang gitu. Minta pertanggungjawaban dong, di mana itu Isa lahir di pohon kurma. Jadi kan makanya saya tanya sama Bapak gitu. Memang pastinya Isa lahir di mana, tanggal berapa, kapan, memang ada di dalam Bible tertulis kan. Mana nambahin masalah kelahiran Yesus ini? Jadi dari mulanya tadi begini Mbak ya. Dari mulanya itu saya yang dicecer terus. Lalu diangkat dari Amsal pasal 31 ayat 6. Nah, saya sudah berusaha menjelaskan tetapi disalahkan terus. Kan itu persoalannya. Saya luruskan dulu Pak. Padahal kita sudah menjelaskan versi keyakinan saya. Pak Martin, ya saya minta ditarik dulu perkataannya tuh. Kami tidak cacar. Ya jangan salah tafsiran bahwa jangan sampai kita bermaksud untuk memojokkan atau apapun, tidak sama sekali. Kita cuma berbicara tadi berdasarkan apa yang tertulis di dalam sebuah kalimat. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita beranggapan ini bahwa kita mau mencacar pertanyaan gitu-gitu, memojokkan, bukan. Kita cuma melihat, menilai apa yang tertulis secara literal, baru kita tafsirkan. Kita tafsirkan sama-sama gitu loh. Nah, masalah Yesus nambahin dong. Ya. Iya, tentang kelahiran Yesus itu sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab itu. Ya kan, Pak Martin, di Lukas 2 ayat 8. Oh, ada Bang ya? Ada, Lukas 2 ayat 8 sampai 9 itu. Itu kan tentang kelahiran Yesus. Tentang gembala-gembala itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam. Kita garis bawahi ya, di waktu malam ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat
Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ini kan pada saat kelahiran Yesus kan. Jadi di situ dijelaskan bahwa para penggembala menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pak Martin Pada waktu sudah malam ke ya? Ya, Pak Martin sudah ke Yerusalem belum, Pak? Pak Martin, silakan dijawab Ya. Pak Martin. Ya, Sudah ke Yerusalem belum? udah. Bulan apa waktu ke Yerusalem? 2015 ya. Bulan apa, Pak? Bulannya, aduh saya nggak begitu ingat bulannya itu. Sekedar Tapi informasi Pak 2015 Martin. itu. Ya, sekedar informasi Pak Martin, Jazirah Arab itu di bulan Desember itu adalah musim dingin, Pak. Iya, Jadi kalau penggembala menjaga ternaknya di malam hari, Yesus lahir, itu berarti bukan Desember Pak lahirnya, Pak. kita punya dasar ya. Sehingga soal cuaca ini bukan masalah bagi Tuhan gitu loh. Benar. Tunggu dulu, Tapi dengar kan- dulu. Bangsa Ya. Israel dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan itu nyebrang laut itu kan tidak logis itu. Melalui laut. Jadi dalam Alkitab itu banyak kisah-kisah yang tidak logis. Secara manusia tidak logis gitu loh. Itu banyak. Termasuk cuaca ini pun. Ya cuaca pun sekarang misalnya musim hujan ternyata juga nggak begitu hujan, tapi di daerah lain hujan lebat. Jangan melebar kemana-mana. Jawab dulu kandang domba itu belum selesai, Pak. Yang lain tolong kandang domba dulu. Lanjut. Pak Martin yang bisa jawab itu kandang domba itu. Kalau kita kan nggak tahu tuh Bang. Mbak. Biarkan Pak Martin yang jawab. Itu kandang dombanya gimana. Silakan Bari, Pak. Enggak, itu aja sih. Kan saya cuma mengembalikan pertanyaan Pak Martin. Tadi bilangnya, coba kalau